Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Antara Close Up. Kali ini kita akan ngobrol mengenai wisata. Nah, kita ingin jalan-jalan sebentar nih tentang wisata di Indonesia. Tapi ada yang unik dan spesial di tema wisata kali ini karena kita akan membahas mengenai wisata berkelanjutan. Apa itu? Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio Heritage Antara Center, yaitu pakar pariwisata berkelanjutan Mbak Wiwi Mahdayani. Gimana kabarnya Mbak Wiwi? Baik, terima kasih Mas sudah mengundang saya ke gedung Antara Heritage ini yang luar biasa ini ya. Apalagi kita hari ini bicara soal berkelanjutan, ini sebetulnya salah satu bukti dari keberlanjutan ya. Preserving for the future generation. Nah, sebenarnya apa sih Mbak Wiwi yang dimaksud dengan wisata berkelanjutan itu? Ya, pariwisata berkelanjutan itu kalau kita bicara definisi, konsep, itu kita bisa lihat ya di banyak sekali dokumen. Tapi intinya gini Mas, kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan itu sebetulnya itu adalah konsep. Jadi dia konsep yang diterapkan pada saat kita melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, promosi baik itu destinasi pariwisata, daya tarik pariwisata maupun bisnis pariwisata ya, industri pariwisata. Jadi dia bukan jenis atau aktivitas pariwisata bukan, tapi konsep yang diterapkan. Konsep yang diterapkan sehingga sebagai konsep dia bisa diterapkan pada semua jenis aktivitas pariwisata apapun itu ya, ada agriculture, tourism, edutourism gitu, sport tourism, bahkan pameran, konser dan convention dan sebagainya. Dan juga bisa dilakukan di semua jenis destinasi, mau di kota, semua jenis destinasi. Karena pada prinsipnya adalah bagaimana kegiatan kepariwisataan itu bisa berjalan secara berkesinambungan dengan perhatikan 3 aspek itu ya, lingkungan, sosial budaya, dan manfaat ekonomi. Itu sebenarnya konsep ini apakah tren yang memang karena lagi hype aja di dunia atau seperti apa sebenarnya Pak? Sampai di Indonesia itu juga mengikuti gitu. Ini kalau secara konsep sebetulnya udah lama Mas. Udah lama banget. Jadi dia sudah mulai muncul itu dari tahun sekitar akhir 80-an ya, 88 itu memang sudah ada muncul definisi tersebut gitu. Dia makin menguat waktu itu secara formal karena kan memang waktu itu ada agenda 21 ya di tahun 1992 gitu. Nah terus kemudian memang pada saat itu prinsip pariwisata berkelanjutan itu memang muncul ketika ada kekhawatiran bahwa aktivitas pariwisata itu akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat di mana aktivitas pariwisata itu terjadi gitu. Nah tapi memang pada saat itu konsep ini memang masih hanya di conference gitu ya, tersebarnya hanya di akademisi gitu, jadi di di forum-forum yang terbatas gitu, belum di tahapan implementasi. Nah kemudian muncul SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah itu karena Indonesia meratifikasi, kemudian secara formal juga ya menyatakan komitmen juga untuk mendukung target-target yang akan dicapai dalam SDGs tersebut. Nah pariwisata berkelanjutan ini kan sebetulnya adalah bagian dari pencapaian target-target yang ada di SDGs tersebut Mas. Jadi kita punya waktu 6 tahun lagi ya sampai tahun 2030 untuk mencapai target-target tersebut. Jadi ini bukan baru, bukan hal baru. Jadi dari tahun 80-an sudah ada ya. Kalau di Indonesia sendiri? Di Indonesia sudah mulai sudah mulai dikenal ya, artinya di tingkat lapangan gitu ya, para pelaku pariwisata itu sudah membicarakan, sudah melakukan gitu ya, walaupun memang belum tertangkap secara di permukaan ini apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Betul. Bahkan dulu ketika kami membentuk establish organisasi kami gitu ya, lembaga pariwisata, itu orang bertanya-tanya ini pariwisata berkelanjutan itu apa gitu ya, karena waktu itu kan masih belum terlalu belum terlalu digaungkan ya, masih tahun 2010 gitu. Nah kemudian pemerintah kan memang sudah melalui, ada juga ya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga sudah mengeluarkan instrumen juga lah terkait dengan pariwisata berkelanjutan itu. Nah kemudian memang makin mengemuka itu kan semenjak pandemi sebetulnya. Semenjak pandemi, betul. Semenjak pandemi orang saya riset kan banyak sekali pemberitaan dan gaung wisata berkelanjutan ini setelah
pasca pandemi. Betul, karena pada saat itu orang jadi makin sadar gitu ya bahwa memang harus kembali memikirkan ya apa yang sudah kita lakukan untuk bumi gitu, untuk lingkungan. Lalu juga apa sih yang kita harus tetap lakukan gitu dalam kondisi dan mitigasi apapun yang terjadi ya dengan dengan dunia gitu ya, apalagi dengan lingkungan. Nah sebetulnya kemudian muncul itu ya setelah pandemi, memang orang langsung menjadi memperhatikan kembali apa sih yang harus saya lakukan ketika misalnya bumi dalam keadaan seperti ini gitu ya. Bisa kasih contoh real nggak sih Mbak Wiwi? Mungkin Sobat Antara kan pengen memahami secara nyata sebenarnya dampak, ini kan berarti konsep ini berkelanjutan ini kan dampaknya ya yang dituju ya. Wisata itu agar tidak tadi merusak lingkungan, sosial dan budaya. Gimana maksudnya wisata kok bisa merusak sosial budaya gitu? Nah contohnya seperti apa? Agar orang-orang tahu bahwa oh ternyata hal-hal seperti itu yang harus dihindari gitu. Iya, kalau dulu itu kan sebetulnya gini, karena ada pariwisata itu kan datang ke satu tempat dalam jumlah banyak, kemudian menimbulkan sampah gitu ya. Terus juga ya kalau bicara pariwisata ini kan kita bicara value chain tuh Mas gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali. Jadi mulai dari wisatawan ada dari rumahnya ketika dia mulai memilih-milih mau kemana gitu ya. Terus reservasi pesawat. Jadi sampai dia di perjalanan, kemudian dia sampai di destinasi pariwisata, melakukan aktivitas wisatanya sampai dia kembali lagi, itu kan itu kan banyak sekali ya. Ya. Produk jasa yang bergerak gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dulu itu sebetulnya memang ketika dimunculkan prinsip ini, konsep ini ya, ada pemikiran bahwa oke, aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak sampah, dan ketika kegiatan itu yang dilakukan itu tidak bertanggung jawab, akhirnya itu memang akan memberikan dampak tersendiri untuk destinasi itu sendiri. Yeah. Nah jadi sebetulnya dulu pada saat prinsip ini belum dikenal luas gitu ya, banyak sekali pembangunan, misalnya pembangunan hotel, resort, atau kawasan terintegrasi pariwisata yang memisahkan kawasan atau bisnis itu dari masyarakat setempat gitu loh. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang ingin diantisipasi oleh prinsip ini. Jadi memang intinya kalau kita membetulkan sesuatu yang sudah rusak gitu ya, itu biayanya biasanya lebih mahal daripada melakukan antisipasi di awal atau misalnya melakukan maintenance gitu. Jadi itu sih prinsip yang ingin diimplementasi melalui konsep ini gitu. Jadi bahwa ketika sesuatu alamnya sudah rusak, destinasinya sudah tidak bagus lagi, akhirnya malah tidak bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, bagi industri juga, bagi pemerintah juga ya yang ada di lokasi itu. Nah itu justru kan akhirnya biaya untuk memperbaiki itu semua akan lebih besar. Dan itu berlaku bukan hanya di destinasi pariwisata, daya tarik wisata, tapi juga di bisnis ya. Kalau misalnya secara image misalnya ada tidak baik misalnya melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh konsumen, pasti akan ditinggalkan juga gitu ya oleh konsumen. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Mbak Wiwi, jadi konsepnya tadi kan wisata berkelanjutan ini berarti salah satunya lingkungan yang memang cukup diperhatikan karena dampak kerusakan kalau diperbaiki itu akan lebih banyak besar biayanya. Tapi sebenarnya konsep wisata berkelanjutan ini apa saja keuntungannya atau yang harus diperhatikan oleh industrinya sendiri dan juga masyarakatnya? Apakah dua-duanya juga akan mendapat dampak positif dari sebuah wisata berkelanjutan yang baik gitu? Pastinya Mas, tadi seperti yang kita sudah discuss sebelumnya ya. Jadi bahwa kadang dulu ada pembangunan hotel, kawasan terintegrasi atau misalnya industri pariwisata ya gitu yang berdiri itu terpisah dari masyarakat setempat gitu. Jadi pada intinya sebetulnya konsep ini berpikir mengenai bagaimana aktivitas pariwisata itu dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas gitu ya. Dan yang dituju, yang disasar ini bukan hanya masyarakat juga, tapi ada bisnis, ada pemerintah juga. Jadi banyak sekali elemen yang bergerak di sini. Nah kalau misalnya kita lihat mengenai apa yang dikontribusikan pariwisata jelas Mas. Jadi artinya kan
ketika ada satu bisnis pariwisata tadi kita bicara mengenai value chain ya. Jadi Iya. mulai dari transportnya, dia bergerak dari rumahnya hingga dia sampai ke di sampai di destinasinya. destinasi pariwisatanya gitu ya, menikmati aktivitas gitu ya. Itu semuanya kan bergerak gitu ya. Jadi Betul. ada ekonomi yang bergerak di situ. Ada banyak sekali orang yang bergantung kepada aktivitas pariwisata tersebut ya. Jadi nggak hanya bisnis aja, nggak hanya asosiasi bisnis yang terkait yang besar, kecil, menengah sampai di tingkat masyarakat mikro, menengah sampai hanya misalnya jual minuman aja itu sebetulnya juga memberikan manfaat juga ya. Jadi artinya banyak sekali produk, jasa, bisnis, industri yang bergerak ketika suatu aktivitas pariwisata ini dilakukan gitu. Jadi ketika antisipasinya adalah ketika misalnya masyarakat setempat itu tidak sejahtera, kadang itu malahan memberikan tantangan tersendiri ya untuk bisnis yang berdiri di lokasi tersebut gitu ya. Terus juga ada misalnya sekarang ada pariwisata berbasis masyarakat atau di Indonesia itu kita dikenalnya dengan desa wisata atau wisata desa gitu ya. Itu juga kan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan. Dan kalau misalnya untuk bisnis-bisnis yang ada di perkotaan itu ketika mereka menerapkan konsep yang berkelanjutan dalam bisnisnya mereka, Iya. itu sebetulnya kadang-kadang memang gini Mas, itu besar biaya di depan gitu ya. Kadang Modal ya. ada modal juga ya. Tapi modal itu sebetulnya macam-macam ya. Bentuknya bukan hanya uang juga, tapi juga pengetahuan. Nah kadang industri bisnis atau pelaku pariwisata itu mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana sih caranya, apa yang harus saya lakukan untuk mengimplementasi konsep pariwisata berkelanjutan ini di bisnis saya misalnya. Gitu. Jadi kayak hotel dan restoran gitu. Kita bicara hotel dan restoran aja misalnya. Ketika kita bicara mengenai prinsip dan konsep berkelanjutan ini diaplikasikan ke mereka, kita bicara mengenai resource efisiensi misalnya. Jadi misalnya bagaimana efisiensi energi di hotel gitu ya, bagaimana mereka bisa Untuk menggunakannya misalnya bebas polusi dan sebagainya ya. iya, misalnya gini, kalau hotel itu kan yang paling banyak mengeluarkan energi misalnya pendingin gitu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana apa yang harus mereka lakukan untuk mereka bisa efisiensi energi yang mereka gunakan. Itu mulai dari misalnya lampu yang digunakan, terus bangunan yang ramah lingkungan gitu. Memang di awal itu memang ada model yang harus dikeluarkan ya, misalnya kayak lampu LED yang lebih lebih hemat energi tapi gitu terang ya, gitu ya. tapi terang gitu ya, atau misalnya bikin bangunan dengan model bukaan-bukaan gitu ya. Itu masih di satu sisi aja nih, masih di satu prinsip aja, masih di energi ya, resource efisiensi energi gitu yang mereka gunakan. Kalau misalnya mereka menerapkan itu, artinya operasionalnya nanti ke depannya kan akan lebih bisa ditekan gitu. Nah, terus ada lagi misalnya bagaimana ketika misalnya industri ya hotel, restoran mereka bisa mengolah sampah mereka gitu. Sekarang kan masih ini yang menjadi isu utama ya. Jadi artinya mereka bagaimana mengelola food waste-nya mereka gitu. Nah, terus juga ketika kita bicara berkelanjutan, ini kita juga bicara supply chain juga gitu loh. Jadi artinya bagaimana sumber daya lokal itu bisa dioptimalisasi gitu loh penggunaannya sumber dayanya. Jadi misalnya kalau ada hotel, restoran gitu ya atau operator pariwisata, mereka misalnya menggunakan sumber daya yang ada di sekitar gitu. Jadi misalnya membeli sayur atau membeli bahan-bahan masakan dari masyarakat sekitar gitu ya. Jadi artinya ada hubungan yang tercipta di situ. Atau misalnya merekrut masyarakat lokal sebagai salah satu stafnya yang bekerja di bisnis pariwisata itu setempat ya. untuk pengembangan SDM juga gitu Tapi ya. sebenarnya nanti munculnya itu berupa sertifikasi untuk pariwisata berkelanjutan atau seperti apa ketika standar wisata berkelanjutan ini sudah dicapai gitu. Sebetulnya memang ada standarisasi, Mas, ada standarisasi, ada sertifikasi juga gitu ya. Nah, ini sebetulnya harus dilihat dalam aspek yang berbeda karena destinasi pariwisata, daya tarik bisnis itu kan pendekatannya berbeda gitu terhadap apa yang harus mereka lakukan. Kayak tadi bisnis saya bicara hotel dan restoran secara secara konkret ya yang mereka lakukan kan yang terkait dengan bisnis mereka gitu ya. Terus juga tour operator misalnya ketika mereka melakukan atau menyusun itinerary yang melibatkan masyarakat lokal jadi pemandu misalnya. Kita lihat nih Mbak Wiwi kan kalau pemerintah sendiri kan sudah mengatur sebenarnya kan kalau pariwisata berkelanjutan dalam Permenpar nomor 9 tahun 2021 ini kan salah satu
istilahnya peraturan kebijakan yang bagus dan kedepannya itu akan menjadikan wisata lebih baik. Tapi poinnya sebenarnya apa saja yang diatur dalam Permenpar nomor 9 tahun 2021 ini? Kalau itu kan memang panduan ya. Kalau permen itu kan dia instrumen panduan untuk tadi kalau itu untuk pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Jadi memang yang diatur itu adalah akan menjadi instrumen sebagai baseline untuk penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan. Tapi seperti yang tadi, yang diterapkan di sini adalah bagaimana pengelolaan itu bisa berkelanjutan, bagaimana pariwisata yang dilakukan itu bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat, bagaimana prinsip keberlanjutan dalam hal sosial budaya dan lingkungan itu bisa dijamin pelaksanaannya. Itu yang diatur di sini ya. Tapi memang itu lebih ke destinasi dia. Jadi karena sebagai baseline untuk penetapan destinasi pariwisata. Tapi tadi bicara sertifikasi sebetulnya sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada sertifikasi yang disematkan oleh lembaga sertifikasi internasional. Itu ada macam-macam. Lembaganya ada banyak, ada beberapa gitu ya. Dan itu sudah diakreditasi juga secara internasional. Jadi memang harus bisnis atau community atau destinasi yang ingin disertifikasi sebagai pariwisata berkelanjutan itu memang harus melihat apa-apa saja ya indikator yang mereka harus penuhi untuk mencapai sebagai apa tadi ya destinasi daya tarik atau bisnis yang berkelanjutan. Nah, Mbak Wiwi bisa kasih contoh nggak salah satu wisata deh, bisa BUMDes atau mana yang menurut Mbak Wiwi yang pernah dikunjungi ini, nah ini contoh yang sudah oke nih, itu di mana dan apa saja indikator yang bisa disebutkan bahwa itu oke gitu? Banyak sekali ya pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia itu yang sudah menerapkan keberlanjutan itu gitu loh. Terutama mereka-mereka di lokasi yang ada di kawasan konservasi gitu ya, di buffer zone-nya atau di kelompok kawasan konservasi yang misalnya seperti Taman Nasional gitu ya. Terus juga kawasan wisata alam yang walaupun nggak punya status konservasi gitu ya, tidak punya status apapun, tapi mereka sudah melakukan pengembangan langkah-langkah terkait dengan keberlanjutan. Jadi misalnya yang dilakukan itu adalah ketika mereka misalnya mengelola sampahnya sendiri gitu ya. Jadi mereka punya mengolah sumber daya yang ada di situ. Prinsipnya sebetulnya adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada terdekat dengan kita gitu ya. Nah, jadi di situ contoh community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat yang berkembang di banyak desa-desa wisata di Indonesia, terutama di kawasan konservasi terutama juga ya. Dan juga sebetulnya ada juga yang sudah berkembang juga di daerah perkotaan gitu ya, mereka menerapkan itu, mereka melakukan ya hal-hal yang sederhana aja misalnya ya, melakukan pengolahan sampahnya gitu ya secara terpadu. Itu salah satu indikatornya berarti ya? Iya, itu salah satunya gitu ya. Terus kemudian tadi kalau energi itu dia lebih ke bisnis. Banyak sekali hotel-hotel dan restoran di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia, terutama di destinasi pariwisata yang sudah menerapkan prinsip itu. Jadi mereka sudah mengelola mengelola sampahnya sendiri, diubah jadi sumber energi. Ada juga yang mengubah tenaga sampah lah ya. Ada juga yang diubah jadi misalnya buat mereka melakukan composting gitu ya. Terus kemudian mereka pergunakan sendiri secara internal. Kemudian nanti lebihnya itu mereka jadikan kegiatan CSR untuk masyarakat sekitar karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga gitu. Nah, kemudian juga ada juga program-program yang dilakukan walaupun sebetulnya kecil-kecil ya. Jadi banyak hotel tuh sudah menyediakan dispenser ya untuk water refilling station gitu ya. Jadi mereka mengencourage tamunya untuk bawa tumbler, tapi kalau nggak ada ekosistem yang nggak ada mendukung kan nggak bisa dilakukan juga nih. Betul. Seperti itu gitu. Jadi itu sudah banyak dilakukan. Yang kayak tidak menggunakan banyak plastik gitu ya? Tidak, jadi ya seperti itu. Jadi juga meminimalisir penggunaan plastik, meminimalisir penggunaan barang-barang yang sekali pakai gitu. Itu sudah banyak juga diterapkan oleh bisnis maupun yang sifatnya besar, kecil, menengah, mikro, bahkan sampai yang community based gitu ya, bahkan sampai homestay itu sudah banyak yang mereka melakukan mengembangkan hal-hal seperti itu gitu. Kalau kita obrol ini tadi lebih banyak yang diatur itu adalah sektor pelaku industri pariwisatanya. Nah, sedangkan banyak nih Mbak Wiwi bahwa selain yang diatur ini oleh
aturan ini adalah pelakunya industrinya pariwisata, harusnya kan pengunjung dan juga masyarakat setempat ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus diedukasi gitu agar mereka juga harus ikut nih untuk membentuk bahwa ekosistem ini harus menjadi pariwisata berkelanjutan gitu. Edukasinya kira-kira seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya justru konsumen, wisatawan, masyarakat itu sebenarnya ujung tombak, Mas, gitu. Ujung tombak. Ya, ujung tombak karena sekarang gini, banyak bisnis gitu ya atau, destinasi pariwisata, daya tarik wisata itu bisnis gitu ya, mereka ter-encourage untuk melakukan langkah keberlanjutan itu karena tuntutan konsumen. Karena tuntutan konsumen. Iya, Oke. karena konsumennya udah sadar nih, gitu ya, bahwa saya ingin berwisata, tapi tidak ingin memberikan dampak yang buruk besar, bagi yang buruk lingkungan. bagi lingkungan Oke. atau bagi sosial budaya masyarakat tempat saya berkunjung gitu ya. Jadi mereka ingin melakukan perjalanan dengan dampak ya, dampaknya adalah dampak baik gitu. Jadi justru di sini penting banget gitu. Artinya salah satunya sebetulnya yang sudah dilakukan sekarang ini ya. Jadi pariwisata berkelanjutan itu memang harus lebih banyak digaungkan, lebih banyak disupport capacity buildingnya, di edukasinya. Terus juga di kegiatan yang terkait dengan penyadartahuan misalnya. Iya, Jadi penyadartahuan. penyadartahuan ya, awareness raising gitu ya. Jadi ini semua orang paham ini apa sih gitu ya, secara sederhana apa yang harus saya lakukan sebagai wisatawan, apa yang harus saya lakukan ketika saya berkunjung ke satu destinasi, masyarakat sebagai pengelola atau sebagai orang yang menerima sebagai host, itu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya mereka sebagai ujung tombak ini juga yang dapat mendorong semua pihak untuk bergerak ke arah keberlanjutan itu tadi. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang memang harus diberikan ke masyarakat tersebut gitu. Wisatawan itu juga sebetulnya ada peluang ya buat mereka untuk kegiatan ketika mereka melakukan aktivitas wisata, mereka juga kalau misalnya merekanya sembarangan juga yang nerima juga kan ngeliatnya oh yaudah mereka nggak perlu untuk kita lakukan kita promosi kebersihan atau apa misalnya seperti itu gitu. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini adalah jadi dari hulu dan hilir semuanya sama-sama bergerak tuh Mas gitu. Wisatawan yang sudah sadar, mereka sudah mulai ketika mereka memilih hotel, restoran, ketika memilih destinasi, ini juga menjadi salah satu pertimbangan mereka gitu ya ketika datang. Oh, oke, saya bisa contribute something gitu ya. Jadi itu yang yang terjadi saat ini di wisatawan, dan ini yang mendorong bisnis, industri, dan kemudian juga destinasi daya tarik untuk bergerak memberikan apa yang dibutuhkan oleh si wisatawan ini gitu. Lalu bagaimana ekonomi sirkuler ini bisa mendukung pariwisata berkelanjutan? Kan pada dasarnya kan intinya untuk diadakan pariwisata itu untuk roda ekonomi di sekitar ya. Seperti apa, Mbak? Nah, ini kontribusinya adalah bahwa kalau misalnya bisnis gitu ya, bisnis itu akan memberikan competitiveness gitu ya, diversifikasi produk kepada mereka gitu ya ketika mereka melaksanakan ini. Dan itu juga menjadi nilai tambah juga ya untuk bisnis, untuk dilihat oleh konsumen, apalagi juga oleh investor juga ya. Sekarang kan sudah ada ESG gitu. Ya, itu mau nggak mau itu juga menjadi sebuah trademark bisnis ketika mereka melakukan langkah-langkah berkelanjutan. Kemudian untuk destinasi itu juga memberikan nilai tambah untuk value chain-nya mereka ya. Artinya mereka ada sesuatu yang lebih gitu ya mereka tawarkan kepada wisatawan, kepada masyarakat juga yang tinggal, kepada industri juga yang turut bergerak di ekosistemnya mereka gitu. Jadi ini win-win lah sebetulnya buat semua pihak kalau ini dilaksanakan secara berkesinambungan. Oke. Terakhir nih Mbak Wiwi, apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan nih? Mungkin salah satunya dari pemerintah dan juga masyarakat atau pemangku kepentingan yang lain, bahkan sampai investor, untuk mendukung bahwa pariwisata berkelanjutan ini memang harus digaungkan di Indonesia dan memang harus lakukan di seluruh daerah ini agar memang itu memberikan sumbangsi ekonomi yang lebih besar kepada negara gitu. Nah, artinya kita membutuhkan kerangka kebijakan, instrumen yang bisa dikeluarkan oleh kementerian lembaga ini tadi yang terkait dengan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia seperti apa. Nah, yang paling penting lagi itu adalah bagaimana nanti
instrumen ini bisa diimplementasi daerah gitu. Oh, Jadi di daerahnya. di daerahnya betul. Pengawasan di daerah berarti ya? pengawasan di daerah. Jadi ini juga harus di coaching klinik atau misalnya difasilitasi atau disosialisasikan atau ada peningkatan kapasitas ya, capacity building juga ke daerah-daerah untuk misalnya tahu mereka bagaimana mereka menerjemahkan instrumen-instrumen tadi di daerahnya mereka. Itu satu. Terus yang kedua, ini kan ada banyak aspek ya di destinasi pariwisata itu gitu ya. Ada banyak bisnis yang bergerak, ada banyak masyarakat, ada banyak pihak yang bergerak. Jadi ada yang paling penting itu juga adalah bagaimana nanti pemerintah bisa memberikan insentif ya kepada bisnis atau kelompok masyarakat atau desa wisata atau destinasi wisata ya, destinasi wisata, daya tarik wisata yang sudah menerapkan prinsip pariwisata keberlanjutan ini gitu. Jadi harusnya tuh ada mekanisme insentif ya, baik fiskal maupun non fiskal, nanti bisa dirancang sedemikian rupa untuk mendorong ya, mendorong para pihak itu tadi bisa bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi di dalam bisnis dan usahanya mereka. Terus yang paling penting tadi kita sudah bahas juga gitu ya, yang terkait dengan edukasi dan penyadartahuan. Karena ini memang penting untuk terus-menerus diinformasikan gitu ya, agar masyarakat kadang-kadang kan mikirnya ini pariwisata berkelanjutan apa sih, bagaimana cara saya melakukannya gitu ya. Jadi informasi ini yang harus secara konsisten dan kontinu itu juga terus-menerus diinformasikan dengan berbagai mekanisme gitu ya, baik itu peningkatan kapasitas melalui edukasi maupun tadi penyadartahuan yang bentuknya sekarang udah macam-macam ya, online, offline, dengan berbagai mekanisme lah, berbagai aktivitas gitu. Nah kemudian juga harus mendorong juga ya, harus didorong juga investasi ke arah tadi ya, hal-hal yang berkelanjutan tadi. Jadi artinya ada instrumen pembiayaan gitu ya yang memang misalnya didorong untuk tadi ya pihak-pihak yang mau melakukan langkah-langkah keberlanjutan itu. Jadi ada akses pembiayaan kepada mereka untuk melakukan itu. Dan yang pasti ini adalah kerja bareng-bareng Mas, nggak bisa sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi harus ada multi stakeholder collaboration gitu. Jadi harus ada kolaborasi antar stakeholder semuanya kerja bareng sama-sama untuk bagaimana konsep ini dapat terus dilakukan oleh semua pihak gitu ya, dan nggak cuma menjadi konsep aja gitu, tapi memang diterapkan, tapi memang dirasakan manfaatnya juga gitu ya. Karena gini, kadang siapa sih yang mau datang ke destinasi pariwisata yang misalnya kotor? Siapa yang mau menikmati hotel, homestay, restoran yang misalnya tidak layak gitu kan, gitu misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya ini hal-hal sederhana saja yang diatur gitu ya, karena kan kita ini yang dilakukan adalah memanage ya, mengelola dampak yang mungkin timbul gitu ya akibat aktivitas atau bisnis yang dilakukan gitu. Jadi sebetulnya ini adalah mengukur dampak dari awal gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih ya, banyak lagi ya langkah-langkah yang harus dilakukan, tapi memang intinya harus kolaborasi bersama. Jadi kurang lebih seperti itu, dan juga proaktif juga ya konsumen dan masyarakat untuk bisa mencari tahu gitu juga, dan juga perlu dari yang digaungkan tadi juga mereka disambut juga informasinya juga. Jadi intinya gini, beberapa langkah kecil itu akan berkontribusi terhadap goals besar gitu. Jadi jangan pernah lihat bahwa ini langkahnya kecil banget, dia cuma gitu doang, enggak. Tapi kalau banyak yang melakukan banyak, itu akan berkontribusi terhadap tujuan yang besar tadi gitu. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Ternyata emang satu langkah kecil obrolan kita ini mudah-mudahan memberi dampak yang besar ya bagi ekonomi sirkuler di Indonesia dan juga pariwisata berkelanjutan tentunya. Karena memang kalau wisata itu memang nyaman dan aman dan juga nyaman, pasti siapa sih yang nggak mau berkunjung ya Mbak Wiwi. Dan semoga obrolan kali ini bisa membuka peluang bahwa pariwisata berkelanjutan memang harus layak diterapkan di seluruh Indonesia dan juga sampai wilayah terkecil mendapat kesempatan yang sama. Terima kasih Mbak Wiwi Mahdayani sudah mampir di podcastnya Antara sebagai pakar pariwisata berkelanjutan, dan mudah-mudahan nanti akan ada hal baik lainnya yang bisa kita temukan di obrolan selanjutnya. Demikian podcast kita bersama dengan Mbak Wiwi, dan juga nantikan berita baik selanjutnya di antaranews.com dan juga di YouTube Antara TV Indonesia dan Spotify Podcast Antara dan juga Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast Close Up selanjutnya. Dadah.